Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal. Halo Bung Mardi. Siap. Jadi para sahabat sekalian, pemirsa di rumah, beliau adalah sahabat saya mulai dari SMP ya, kita sama-sama SMP, SMA, kemudian kita pisah waktu kuliah. Ya, tapi sama-sama kuliah di Makassar. Sama-sama kuliah di Makassar, sama-sama jarang ketemu. sama-sama merantau. Jadi pada kesempatan ini sekaligus sebagai ajang silaturahim, Ya, nostalgia, melepas kangen ya antara dua insan, dua sahabat maksud saya. Oke. Jadi, oh silakan. Kayaknya Bro Mardi ini lagi haus ini. Jadi ya saya lanjut ya. Kembali lagi. Ini kan ceritanya kita nostalgia nih. Selama ini sih apa sih sekarang aktivitas yang dilakukan Bro Mardi? Ya, jadi kalau bicara aktivitas banyak sekali. Banyak ya? Ada Wow. beberapa profesi yang saya kerjakan dalam belakangan ini. Mulai dari beternak, saya punya sapi, punya ayam. Ya. Kemudian saya bertani, ada kebun yang saya garap juga. Kemudian saya guru honorer di salah satu sekolah MAN. Man di mana? MAN 1 Bulukumba. Oh, Man 1 Bulukumba ya. Terus saya kurir. Jadi Kurir? antar barang, istri saya jual online. Iya. Kemudian saya antar barang Oh, luar biasa ya. di pelanggan. Jadi Bro Mardi ini pekerja keras ya, ceritanya begitu ya. Iya. Jadi saya merasa bahwa selama ini saya terlalu lama kuliah karena saya kuliah 7 tahun. Wow, lama juga ya. Karena saya merasa bahwa waktu saya banyak terbuang sia-sia. Sehingga untuk mengejar ketertinggalan itu saya harus bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi untuk mengejar ketertinggalan itu, mengisi waktu yang kosong itu dengan kegiatan-kegiatan positif. Termasuk salah satunya kegiatan aktivitas saya belakangan ini adalah jadi konten kreator, punya Konten YouTube. kreator. Oh, jadi Bro Mardi juga punya konten YouTube ya? Ya. Nama channelnya? Sumardi Yusuf. Sumardi Yusuf, tetap pakai namanya ya. Oke, sungguh luar biasa ya menurut saya. Ini kita merefleksi kembali menurut sumber yang saya dapat bahwa Bro Mardi ini waktu kuliah, zaman kuliah ini Bro ini sebagai aktivis ya, pernah menjabat sebagai ketua di salah satu organisasi nasional kalau nggak salah. Bagaimana sih maksudnya pada saat itu, bagaimana sih Bro Mardi bisa menjadi seorang aktivis dan kemudian menjadi ketua? Mungkin itu bisa merefleksi kembali sebagai inspirasi juga ke teman-teman pemuda yang lain. Iya. Ya. Jadi semangat organisasi itu mulai tumbuh pada saat SMA. Wah, Jadi sudah ya? saat SMA saya termasuk pengurus MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Termasuk saya juga gabung di Pramuka, sama-sama kita. Oh iya, kita ya. sama-sama kita di Pramuka. Ya. Dan semangat organisasi itu terbangun sampai kuliah. Sampai kuliah. Tercatat saya masuk dan gabung di beberapa organisasi nasional. Salah Ya. satunya HMI. HMI. Iya. Jadi Bro Mardi pernah menjabat sebagai ketua ya, kalau nggak salah. Iya, Oh, jadi iya. ketua di fakultas, Aha. ketua komisariat di fakultas, kemudian setelah demisioner, saya jadi sekretaris umum di koordinator komisariat. Setelah jadi ke sekretaris umum, saya naik di pengurus cabang, Ya. wakil sekjen bidang kewirausahaan sesuai bidang latar belakang pendidikan Ya. saya. Dan setelah itu naik di pengurus badan koordinasi. Wah, hebat ya, sungguh luar biasa ya. Jadi Walaupun ya. sebenarnya tidak ada prestasi yang luar biasa. Iya betul. Jadi kan menurut saya kan begini, apa sih kesannya Bro Mardi terlibat di sebuah organisasi kampus kemarin-kemarin? Maksudnya kan apa ya? Terkadang itu kan banyak mahasiswa yang tidak mau terlibat di organisasi,
fokus di kuliah misalnya. Apa sih yang membedakan di situ, bro? Mungkin bisa diceritakan kesan begitu misalnya. Maksudnya apa misalnya Anda telah bergabung di sebuah organisasi dan pasca itu ada enggak yang kita dapatkan dari pernah proses di sebuah organisasi nasional begitu? Iya. Yang pertama adalah melatih atau menerpa diri menjadi seorang pemimpin, leadership. Bagaimana membangun karakter itu, bagaimana bisa menjalin kerjasama dengan orang lain, bagaimana bisa membangun relasi dengan orang lain atau dalam hal ini jaringan, dan itu salah satu yang penting menurut saya. Yang paling penting juga adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan di organisasi itu. Ilmu pengetahuan. Ya, seperti apa itu ilmu pengetahuannya? Jadi saya pikir di semua organisasi punya pengkaderan, dan termasuk di HMI kita namanya ada latihan dasar kepemimpinan atau latihan kepemimpinan LK1, LK2 dan LK3. Iya. Dan di LK1 kita ditanamkan namanya nilai dasar perjuangan. Jadi ada semangat perjuangan di dalam HMI itu. Begitupun saya pikir di organisasi lain ada nilai perjuangannya. Nah, nilai-nilai perjuangan ini yang kemudian membentuk karakter kita menjadi seseorang, atau dalam hal ini menjadi diri kita sendiri untuk melawan dan menjawab tantangan sama. Nah, walaupun sebenarnya organisatoris dan walaupun maksud saya bahwa teman-teman yang akademisi itu juga punya sisi positif, di mana mereka fokus untuk meraih cita-citanya. Iya. Saya pikir itu juga tidak salah. Iya. Karena memang tujuan kita kuliah adalah untuk menggapai gelar sarjana. Iya, betul. Ya. Jadi kan ini apa ya? Tadi Bro Mardi mengatakan bahwa menempuh jenjang pendidikan itu sampai 7 tahun. Yeah. Apakah ini dampak maksudnya ada pengaruh dari keterlibatan berorganisasi atau bagaimana? Iya, salah satunya ada dampaknya. Oke. Saya termasuk orang yang sulit untuk manajemen waktu. Jadi kegagalan saya di situ manajemen waktu. Manajemen waktu ya? Iya, manajemen waktu. Betul. Nah, sebetulnya banyak teman-teman yang juga berorganisasi dan cepat selesai karena mereka mampu memanajemen waktu dengan baik. Sementara saya tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Kalau misalnya saya selesai kuliah, kemudian saya berorganisasi, setelah saya berorganisasi, saya kadang lupa bahwa saya kuliah. Begitu ya. Jadi ini kembali ke persoalan person. Individunya ya. Individu. Oh, betul. Bahwa bagaimana kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Iya. Di situ kuncinya. Betul. Saya kembali lagi, Bro Mardi. Saya dapat informasi kalau Bro Mardi ini sudah berhasil membuat sebuah karya. Katanya Bro Mardi ini salah satu penggiat literasi ya, sehingga menghasilkan sebuah karya novel. Kalau tidak salah Syahirindo. Mungkin dilupa bawa ya bukunya ya. Minta maaf ini sahabat-sahabat ya. Beliau lupa bawa bukunya, tapi bisa didapat ya nanti. Kalau udah mau dapat bukunya ya langsung berhubungan langsung sama Bro Sumardi ya. Ini tema apa judul novelnya Syahirindo. Bagaimana sih ceritanya, kenapa bisa dari seorang aktivis kemudian bisa langsung menulis sebuah novel begitu ya? Jadi saya teringat salah satu pesan senior bahwa jangan pernah berpikir untuk melakukan revolusi ketika satu perempuan saja tidak bisa bertaklukkan. Perempuan saja kau tidak bisa yakinkan. Begitu ya? Iya. Jadi antara perjuangan, cinta dan revolusi itu satu paket. Berarti ini kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak bisa terpisahkan. Antara perjuangan, cinta dan revolusi itu satu paket. Wow, ada keren sekali ya. Istilah revolusi itu sebenarnya lahir dari cinta. Karena kecintaan yang besar terhadap sebuah negara misalnya, maka akan terjadi revolusi.
atau saking kuatnya terhadap ideologi tertentu sehingga terjadi revolusi. Jadi kuncinya adalah cinta. Perjuangan, cinta, dan revolusi. Menarik sekali. Berarti itu adalah landasan awal sehingga Bro Mardi membuat sebuah novel yang dinamai Syair Rindu. Kenapa bisa namanya Syair Rindu? Maksudnya ada histori penamaan itu? Iya, jadi sebelum Syair Rindu namanya Irama Rindu. Irama Rindu. Kenapa bisa berubah? Jadi Irama Rindu itu singkatan dari nama saya dengan istri saya saat ini. Oh, istri. Jadi saat itu masih berstatus kulu-kulu karena saya menolak istilah pacaran. Jadi kami tidak pacaran. Kami juga tidak taruhan, tapi kami menggelarinya kulu-kulu, kan tergantung kesepakatan. Oh, betul. Tergantung kesepakatan. Jadi kami sebenarnya kulu-kulu pada saat itu. Ya. Jadi Irama Rindu, Irama Ensari dan Sumardi Yusuf. Ya. Kemudian salah seorang teman istri saya mengatakan menemukan istilah syair itu. Syair itu Sumardi Yusuf dan Irama Ensari. Oh, tetap Tetap dari singkat. Irama Ya. Ensari Oh, kemudian iya, menjadi betul. Syair Rindu. Ah. Sumardi Yusuf dan Irama Ensari saling merindu karena pada saat itu saya jauh jaraknya. Saya di Bandung sementara istri saya saat ini itu dulu di LDRan ya ceritanya. istri saya dulu Iya. di Baru. Di Baru. Iya, Oh di iya Baru. betul. Karena setelah saya selesai kuliah, Hmm. saya masuk atau terlibat jadi salah satu konsultan politik. Setelah selesai kontrak, saya berangkat ke Bandung karena lagi-lagi persoalan cinta juga, karena pada saat itu belum diterima sama mertua. Oh, Maksudnya ya, betul. belum diterima lamarannya. Jadi Oh, saya 2 kali lamaran belum diterima. Lamaran ketiga baru diterima. Wow, luar biasa Jadi, perjalanan di nih ya situ- sahabat-sahabat di situ- sekalian. Di situ digambarkan di buku Syair Rindu. Jadi sebenarnya Syair Rindu bukan murni saya menulis tapi kolaborasi. Bisa dibilang 90% buku itu ditulis sama istri saya. 90% istri saya menulis, tapi konsep dasarnya mulai dari bab pertama kemudian sampai terakhir saya yang konsep dan dorong istri saya untuk menulis. Oh iya ya. Jadi ini novel Syair Rindu ini menggambarkan perjuangan cinta Bro Mardi ya. Maksudnya mulai dari kenal, kemudian, berjuang dan akhirnya bersama. akhirnya bersama dan menghasilkan sebuah karya novel Syair Rindu. Wah, luar biasa ya. Jadi setelah barulah Syair Rindu ini dicetak saat kami sudah menikah. Wah. Karena baru ada endingnya. Oh, ada endingnya. Baru ada endingnya. Karena kan sebelumnya mau set ending atau happy ending. Iya. Gitu ya. Karena saat itu kita hampir tidak jadi bersatu sehingga mau diakhiri dan endingnya set ending, maksudnya sedih. Tapi karena terakhir bisa menyatu, alhamdulillah endingnya bahagia. Berarti ketika kita berjuang dengan sebuah cinta, semesta akan ikut membantu, mendukung. Begitu ya, Bro ya. Luar biasa, sahabat-sahabat sekalian. Saya lanjut lagi masalah ini kan. Jadi kemarin sudah dicetak banyak ya yang novel Syair Rindu. 100 sampler dan alhamdulillah sekitar 1-2 minggu terjual habis. Itu dipasarkan di mana saja? teman-teman. Oh, sahabat-sahabat saja. Iya, pasar. Sahabat-sahabat aktivis ya. Iya, pasar. Teman-teman kuliah dengan Dan belum dicetak untuk yang kedua. Oh, kenapa bisa terhenti cetakannya? Salah satunya sebenarnya persoalan belum bisa fokus, masih ada beberapa hal sebenarnya yang mau Revisi yang mau dilengkapi dan disempurnakan ceritanya. Oh begitu ya. Terus ini setelah apakah Bro Mardi ke depannya akan tetap membuat novel-novel yang judulnya lain-lain atau rencananya? Karena sebetulnya menulis, saya suka menulis walaupun ala kadarnya.
saya menulis dan mengupload status di Facebook itu kayak surat kabar. Dan karena saking seringnya sehingga saya berpikir untuk memvisualkan tulisan cerita saya, maksudnya cerita yang saya tulis dalam bentuk video. Jadi untuk jangka panjangnya mungkin agak sulit untuk membukukan. Ya. Tapi saya bergeser menjadikan Konten. tulisan saya dalam bentuk visual dalam Ya. bentuk konten positif yang Konten bisa positif. mengedukasi masyarakat, bisa menghibur dan bisa menginspirasi. Itu tujuannya. Wah, luar biasa ya, sungguh menginspirasi. Tadi di awal kalau Bro Mardi mengatakan bahwa Bro Mardi ini beternak, Iya. berkebun, apalagi kurir ya. Kurir ya. Gimana sih maksudnya dari seorang aktivis kemudian penulis dan kembali menjadi bertani, berkebun dan beternak? Maksudnya itu maksudnya apa ya? Histori perjalanan yang menurut saya kenapa tidak fokus saja di apalagi pembuatan novel saja, kenapa harus kembali lagi menjadi bertani, berkebun dan itu tadi apalagi kurir misalnya. Iya, jadi sebenarnya menjadi profesi penulis itu dalam pendekatan bisnis itu sulit, maksudnya sedikit sekali keuntungannya. Tapi dalam hal menginspirasi dan mengedukasi orang lain itu sah-sah saja. Artinya harus ada penghasilan lain, bukan murni ini penghasilan, maksudnya sehingga kenapa saya beternak, saya berkebun dan kurir. Itu salah satunya untuk bagaimana memastikan bahwa dapur tetap mengepul. Wah, di dapur harus tetap mengepul. Sungguh menginspirasi ya. Ini kan kebanyakan begini. Itu terkadang kalau ini ya, kebanyakan teman-teman itu apalagi mantan-mantan aktivis itu kan jarang sih yang mau kembali ke kampung halaman tiba-tiba menjadi bertani atau bertelur. Maksudnya ini kan selain landasan bisnis menurut saya, nilai bisnis yang ada di dalam aktivitas itu menurut saya memang Bro Mardi ini hobi juga ke sana, maksudnya bertani, beternak gitu. Iya, jadi kita harus menyadari bahwa kita, khususnya saya sebagai anak petani, ya harus kembali dan tahu diri dan sadar diri bahwa kita memang dasarnya petani. Oh gitu ya. Dan bagaimana memastikan ini bisa berjalan dan berlanjut, karena juga punya prospek yang menjanjikan. Apalagi kita yang notabene-nya punya background pendidikan misalnya, tinggal bagaimana memanage pertanian kita sehingga bisa menghasilkan lebih produktif lagi, lebih nilai ekonomisnya meningkat. Nah, sama halnya beternak. Ketika dikelola dengan baik, ini juga bisa menghasilkan profit yang luar biasa. Tapi lagi-lagi ini hanya bisa dilakukan dengan cara menutup telinga dan bergerak. Ya. Artinya apa? Bahwa tetap banyak pandangan penilaian orang lain. Namanya kuliah itu ujung-ujungnya jadi petani. Iya betul. Bagaimana reaksi Bro Mardi ketika mendapatkan seperti itu misalnya di lingkungan di sekitarnya misalnya? Iya, jadi saya anggap bahwa itu motivasi sekali ya. Artinya bahwa kita tidak hidup dari penilaian orang lain. Apapun yang kita lakukan pasti ada saja penilaian orang lain. Sehingga jalani saja apa yang menurut kita menurut kita asik dan tidak ada yang mengintervensi. Jadi kemerdekaan itu mahal, bro. kita berjuang, kakek nenek kita berjuang itu untuk merdeka sampai merelakan nyawanya hilang untuk merdeka. Nah, kita yang sudah merdeka, kenapa mesti terjajah dengan penilaian dan pandangan orang lain? Jadi menurut saya merdeka dalam hal berpikir, merdeka dalam hal melakukan aktivitas, itu adalah kemerdekaan yang nilainya tidak bisa dibeli.
Wah, luar biasa sekali ya, sungguh menginspirasi Daripada ya. misalnya kita maaf ya, misalnya kita kerja di perusahaan dan tertekan, diatur mulai masuk pagi sampai jam sekian, diatur aktivitasnya, itu kan menurut saya secara pribadi saya sulit untuk melakukan itu karena apa ya, saya tipikal orang yang sulit untuk ditekan. Intervensi ya. Ya, kayak per kalau ditekan mental naik. Oh gitu ya. Terbang. Oh jadi Bro Mardi pernah juga kerja sebagai karyawan atau pernah Iya. kerja di perusahaan? Jadi saya pernah kerja di salah satu surveyor, Ya. konsultan politik. Konsultan politik ya? Iya, surveyor, kemudian ikut pendampingan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan Salah evaluasi. satu bakal calon bupati. Kemudian saya marketing di salah satu perusahaan kursus pelatihan bahasa Jepang di Bandung pada saat itu. 2016 kalau nggak salah, ya 2016. Setelah itu saya kembali, setelah menikah saya bergabung di salah satu media di Makassar dan menjadi wartawan. Oh jadi Bro Mardi ini ada basic awalnya ya sehingga jadi penulis. Pernah memang jadi wartawan begitu? Iya. Pernah ya? Maksudnya pernah terlibat jadi wartawan. Itu berapa tahun Bro? Sekitar 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih di Makassar. Makassar. Kemudian kembali ke Ke Bulukumba. Bulukumba dan menetap di sini. Kemudian beternak dan berkebun. Iya. Oh iya. Tadi saya dengar bahwa Bro Mardi ini pernah terlibat di konsultan politik. Berarti apa ya? Di konsultan politik sebagai surveyor ya? Surveyor dan kemudian pendampingan itu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi. Memantau gerak-gerik tim dan mengevaluasi kinerjanya. Oh. Apa saja yang mereka lakukan. Kenapa ini kan saat-saat ini kan ada lagi momentum ini, momentum perhelatan demokrasi, kontestasi kan pilkada. Kenapa Bro Mardi tidak terlibat lagi di sebuah konsultan politik? Iya, jadi karena itu tadi bahwa saya punya banyak aktivitas. Yang pertama banyak Banyak aktivitas. aktivitas. Yang kedua saya tertekan, tidak bisa Iya. ditekan. Iya, salah satunya itu juga. Iya. Walaupun di situ ada termasuk kesenangan dalam hal bercerita politik, saya sangat senang. Jadi ya saya membuat konten, misalnya Lajoni itu berbicara tentang politik. Jadi Lajoni ini menceritakan tentang salah satu kandidat calon bupati yang punya punya keinginan untuk menjadi bupati, dan sayangnya dia konyol. Maksudnya konyolnya Ini anu ya video lelucon, dia ya? parodi ya. jadi bukan menyinggung sih, tapi memotret banyak sisi lain dari dunia politik. Itu Lajoni. Ya. Nah, kembali lagi Bro Mardi. Ini masalah aktivitas yang sekarang ya, geluti masalah beternak dan berkebun. Itu beternak sekarang beternak apa? Sapi saja ya? Iya, sapi, Ayam. kemudian ada ayam. Itu untuk kebutuhan di rumah saja, kebutuhan rumah tangga. Untuk kebutuhan rumah tangga. Iya, misalnya telurnya kita makan, ayamnya. Saya kira hasil beternaknya itu kemudian dijadikan bisnis, kemudian dijual ke pasar misalnya atau Sebenarnya pasar. bisa dikelola dengan pendekatan bisnis, hanya saja lagi-lagi Untuk saat ini. Iya, lagi-lagi karena banyaknya aktivitas sehingga tidak bisa memanajemen dengan baik. Terlalu banyak aktivitas ya. Terlalu banyak aktivitas. Iya. Terus ini tadi saya menarik ini kurir. Nah, ini maksudnya gimana itu? Maksudnya kenapa bisa tiba-tiba langsung aktivitas yang padat ini sudah menjadi bertani, berkebun sama Iya. beternak ya? Iya. Beternak kemudian jadi kurir lagi.
Iya, jadi kurir itu karena istri saya jual Online. jual Oh, gitu ya. barang. Jadi ini kerjasama Kerjasama, istri. kolaborasi. Wah, sungguh luar biasa, kompak. Nanti kalau acara wawancara selanjutnya istri harus dihadirkan ya. Iya. Ini sungguh menginspirasi, maksudnya seandainya beliau bisa hadir di sini, wah itu luar biasa menurut saya. Bisa berbagi toh, sharing untuk sahabat-sahabat pemuda di luar sana. Nah, terus jadi kita keliling Bulukumba. Keliling Bulukumba untuk bahkan bawa- sampai Senjai. sampai Senjai. Wow, luar biasa ya. Sampai Senjai kota ya. Nggak sampai Senjai kota, sampai di apa ya, Senjai Selatan, kemudian Senjai Borong, Senjai Tengah, Iya. Potongko, Iya. sampai di sana. Oh, sampai di sana? Iya. Jadi ini kan cerita kalau menurut saya ya, kurir itu kan biasanya ngantar barang. Pernah kejadian enggak misalnya ngantar barang terus apa lagi alamatnya Ya. kesasar ceritanya terus yang memesan tiba-tiba hilang maksudnya tidak Ya, aktif nomornya. sering Pernah? sekali. Sering sekali ya. Jadi saya menganggap bahwa itu sudah biasa, maksudnya sudah terbiasa menerima kejadian seperti itu. Ya. Karena apa ya? Itulah sudah suka dukanya seorang kurir. Suka duka seorang kurir. Iya. Jadi maksudnya kalau misalnya menghadapi itu kesel ya, kesel. Sudah karena saking seringnya sehingga kebal. Sudah terbiasa. Ya, Sudah kebal ya. dianggap saja sebagai sesuatu apa ya? Kita refreshing lah, maksudnya Refreshing. ke daerah itu. Jadi karena saking seringnya jalan, alhamdulillah saya bisa tahu seluk-beluknya Bulukumba misalnya. Dari lorong ke lorong. Lorong ke lorong ya. Saya tahu. Bahkan mungkin saya lebih tahu daripada calon bupati. Harusnya Bapak jadi calon bupati kalau dia. Persiapan ya, 10 tahun ke depan. Jadi ya, saya kembali lagi masalahnya tadi ya masalah kurir ya. Masalah kurir itu sebuah profesi yang menurut saya sungguh luar biasa. Jadi hasil itu hasilnya itu sudah ada maksud saya dari apa lagi tadi dari beternak berkebun kemudian jadi kurir itu sudah ada dikumpulkan sebuah hasil dari Iya. usaha ini. Alhamdulillah kemarin ini mudah-mudahan bisa menginspirasi dan Ya, buat teman-teman bahwa kadang profesi kita itu dianggap sebelah mata oleh orang lain, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan yang luar biasa. Kemarin kami istri saya membeli tanah di salah satu daerah di Harue. Ya alhamdulillah kita sudah bisa membeli tanah kapling untuk Rumah? usaha nanti. buka usaha atau rumah ini? Bisa rumah atau Usaha toko ya. toko. Wah itu terkumpul dari usaha yang tadi. Your Style. Jadi Your istri Style. saya Oh, itu nama brandnya ya. nama brandnya Your Style. Sahabat-sahabat. Jadi membuat menjual pakaian baik laki-laki maupun perempuan. Oh iya. Style. Your Style ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau mau pesan baju ya, baju dan lain-lain itu jangan lupa di Your Style saja. Ya. Ownernya, kalau ownernya kita itu sendiri ya? Irama Yansari. Nama Facebooknya Irama Yansari. Nama Facebooknya? Irama Yansari. Oh iya. Oh menarik ya. Lanjut. Jadi itu yang hasil dari selam ini ya? Itu sudah Ya, berapa tahun? sekitar 1 tahun. 1 tahun. Ya, Wow, 1 tahun biasa ya. ya. 1 tahun juga. Iya. Jadi memang istri memang pengusaha ya, maksudnya Pengusaha. punya mindset pengusaha ya. Pengusaha. Oh iya. Ya beruntung sekali ya istri Anda. Siapa sih beruntung ini, Anda atau istri Anda? Sama-sama ya. Sama-sama. Oh, sama-sama. Iya. Lanjut. Aha. Wow, keren sekali ya menurut saya. Ini bahwa ini bisa diambil kesimpulan sahabat-sahabat sekalian bahwasanya ketika sesuatu usaha, ketika kita tekuni dan yakini, kita fokus di situ, itu pasti bisa menghasilkan sesuatu, misalnya begitu. Fokus, intinya Untuk fokus. fokus ya. Wow ya. Jadi saya tadi tangkap juga dari hasil penyampaian Bro Mardi kalau Bro Mardi juga jadi
Guru, honorer ya? Honorer Di salah satu sekolah. Ya. Di Man 1 Bu. Di Man 1 Bu. Man 1 Bulukumba. Ya. Oh, jadi kenapa sih misalnya Bro Mardi ini kan aktivitasnya ini dari kurir, dari usaha youth style, dari bertani, terus beternak itu kan sudah menurutku sudah menghasilkan. Kenapa lagi mau kembali mengabdikan diri menjadi guru dan honorer di sekolah misalnya begitu? Itu kan maksudnya dari ketiga aktivitas ini saya rasa sudah cukup menurut saya. Iya, jadi itu karena ajakan dan dorongan dari keluarga untuk mengabdikan diri. Dan setelah saya pertimbangkan, sangat sayang juga ketika ijazah hanya disimpan di lemari. Oh, sayang sekali ya. Sayang sekali. 7 tahun tadi. 7 tahun itu 7 tahun yang kuliah singkat. dan hanya disimpan. Iya. Nah, itu juga salah satu yang mendorong kenapa saya tertarik dan harus kembali ke sekolah, karena background pendidikan saya adalah pendidikan dan saya pikir tidak ada salahnya juga ketika saya kembali ke sekolah untuk bagaimana mengajak atau menginspirasi, ya berpikir atau berniat untuk menginspirasi adik-adik di sekolah. Wow. Supaya mereka tertarik dan mencari potensi dirinya, bagaimana dan apa bakat mereka untuk mengaktualkan potensi-potensinya. Jadi itu salah satu dorongan juga ya? Ya, dorongan untuk terjun dan mengabdikan diri lagi di pendidikan, khususnya di sekolah misalnya begitu. Ya. Jadi menurut saya kan itu kan sekolah ini kan sebuah sistem. Menurut saya beda nggak kalau misalnya Bro Mardi waktu ketika di perusahaan dengan di sini di sekolah ini kan pasti ada juga intervensi atau dan lain-lain. Itu beda nggak maksudnya? Iya, jadi beda lah. Kalau misalnya kita kerja di perusahaan itu ada waktu ya, misalnya mulai dari Senin sampai hari Sabtu misalnya, atau sampai kalau wartawan kita sampai Minggu pun tidak ada libur. Karena setiap ada peristiwa kita harus turun di lapangan. Nah, kalau di sekolah ini kan ada jadwal mata pelajaran, jadwal belajar. Jadi setiap ada jadwal kita ke sekolah, dan setelah selesai mengajar, menyelesaikan tanggung jawab, ya saya selesaikan lagi urusan yang lain, misalnya jadi kurir. Jadi saya bawa barang ke sekolah. Barangnya dibawa sampai ke sekolah? Iya, dibawa ke sekolah. Jadi setelah mengajar, saya langsung kurir. Langsung mengantar. Wow, keren sekali ya. Setelah kembali urus, jadi pagi-pagi sekali kita urus ayam, sapi. Setelah itu ke sekolah, mengantar ini jualannya. Nah, di sela-sela waktu yang kosong itu kita isi dengan membuat video konten YouTube. Ya. Wah, luar biasa ya. Menurut saya ini sangat sayang ketika ada waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik, diisi dengan hal-hal yang positif. Ya, ini hasil proses pembelajaran yang lalu ya. Akhirnya Bro Mardi kemudian sekarang memulai menata dan memanage aktivitasnya ya. Wah, sungguh luar biasa. Jadi begini Bro Mardi, ini kan bisa ndak menyampaikan ke sahabat-sahabat kita di luar sana sebuah pesan untuk pemuda misalnya, semacam itu, pesan untuk supaya pemuda bisa mengembangkan potensinya atau berkreativitas di luar sana. Iya, jadi kita diciptakan oleh Tuhan, dan sangat sayang ketika kita diciptakan, maksudnya kita diciptakan ini punya tujuan penciptaan. Ya. Nah, tujuan penciptaan ini adalah, kalau dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita diciptakan untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, dalam pengejawantahan menyembah kepada Tuhan inilah yang bisa ditafsirkan berbeda-beda. Kalau saya menafsirkan bahwa menyembah Tuhan itu bisa dalam arti secara
ritual misalnya sholat, puasa, mengingat Tuhan, dan bekerja atau memanfaatkan waktu dengan baik, itu juga adalah menyembah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan adalah dengan memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, jadi sangat sayang ketika waktu muda kita dihabiskan dengan bermalas-malasan. Saya salah satu orang yang bermalas-malasan di masa muda, sehingga saya harus bayar dengan bekerja keras di hari-hari. Sekarang umur berapa? 31. 31. Wah. Setengah ya, sedanya. Jadi ada pesan orang tua yang mengatakan begini, bahwa ketika kau ingin menjadi raja di hari tuamu, maka bekerjalah seperti budak di masa mudamu. Tapi jika kau ingin menjadi budak di masa tuamu, maka berperilakulah seperti raja di masa mudamu. Artinya raja kan bebas. Iya. Maksudnya ketika kau bebas merasa santai hari ini di masa muda, berleha-leha, berpoya-poya, berhura-hura, tidak mengisi dengan waktu dengan positif, maka yakin dan percaya di hari tuamu kau akan menjadi budak. Menjadi budak. Tapi kalau misalnya kau bekerja hari ini layaknya seorang budak, maksudnya budak dalam arti bekerja keras. Bekerja keras, insya Allah nanti di hari tuamu akan berbuah hasil. Maksudnya akan kau nikmati menjadi seorang raja. Artinya kita sudah bisa melibatkan banyak orang, misalnya di sekeliling kita. Bisa membantu banyak orang di sekeliling kita. Bisa membantu banyak orang. Oh iya. Karena kita sudah bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Jadi intinya begitu ya, yang kita sampaikan tadi, bahwa di masa-masa muda kita harus bekerja keras, dan sehingga hasilnya itu kita bisa nikmati di masa-masa di hari tua. Oh ya, luar biasa ya menurut saya. Dan bisa jadi ketika kita bekerja keras di masa muda, 20 tahun misalnya, 25 tahun, di usia 25 tahun kita sudah bisa nikmati, 25 tahun atau 30 tahun kita sudah nikmati hasilnya. Oh iya. Ketika kita bekerja keras dari awal. Jadi intinya bekerja keras. Kita harus bekerja keras, tidak boleh bermalas-malasan lagi. Seperti Bro Mardi ini aktivitasnya saya tidak bisa membayangkan ya. Manajemennya pasti sangat luar biasa. Ini tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Dan itu memang ciri-ciri seorang orang yang sukses itu memang manajemen waktunya yang harus bagus ya. Betul. Pada dasarnya semua begitu. Ya, jadi intinya manajemen waktu kita yang harus diperbaiki. Wow, sungguh luar biasa ya. Jadi oke, Bro Mardi, terima kasih atas kedatangannya. Nanti sama istri lagi ya. Terima kasih atas undangannya. Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, cukup sampai di sini dulu sharing-sharing kami atau bincang-bincang kami dengan Bro Mardi. Selanjutnya nantikan di episode-episode selanjutnya dengan pemuda-pemuda yang memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat muda lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.